Segmen khusus Invest Time Week ini kami akan membahasnya lebih jauh tentang bagaimana potensi produk lokal bisa go internasional bersama dengan pemimpin bisnis usaha kecil BNI Dia Sudiawati dan Ketua Bidang UKM IKM Apindo Ronald Tuala. Mungkin pertama saya akan ke Pak Ronald dulu masih terkait dengan larangan mudik, melanjutkan dialog kita sebelum jeda tadi. Seperti apa Apindo menanggapi ini? Iya, tentunya larangan mudik, PSBB itu sangat-sangat tidak menguntungkan untuk semua pihak ya. Tetapi ini kita sedang mengalami zaman yang berbeda, jadi challenge-nya eh, sangat tinggi ya. Jadi bagaimana caranya membalance antara ekonomi dan kesehatan, yang mana dua-duanya adalah essential dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi ya, kita mengalami kehidupan sehat most of the time. Sekarang kita sedang mengalami musibah, waktunya kita untuk belajar, refleksi diri. Jadi tentunya kita perlu ada pengorbanan. Nah, PSBB tahun lalu dan larangan mudik sangat mempengaruhi ekonomi kita. Tahun ini juga akan sangat berpengaruh secara negatif, khususnya untuk di bidang transportasi ya. Tetapi yang kita harapkan adalah deployment ya dari anggaran pemerintah, dari program PEN agar cepat bisa tersalurkan. Kita sudah melihat bahwa dukungan UMKM dan pembiayaan koperasi adalah nomor 1 tahun lalu, nomor 2 di tahun ini, dan tahun ini yang menjadi prioritas utama kita melihat data adalah perlindungan sosial. Jadi kami sangat mengharapkan penyalurannya akan bisa lancar secara total. Dan sambil kesehatan dan vaksinasi dijalankan secara lancar dan secepatnya, dan juga sambil jalan pemerintah memikirkan atau menjalankan framework untuk pendampingan UMKM secara berkelanjutan. Jadi, tapi tentunya pendampingan tidak akan berguna tanpa adanya informasi bisnis apa yang sedang dibutuhkan. Selama pandemi ini, selama kita sedang menghadapi krisis, tentunya anggaran belanja pemerintah kembali lagi perlu disalurkan. Jadi kita para UMKM sangat membutuhkan informasi bisnis seperti disampaikan Bu Dias tadi. Jadi kita sangat mengharapkan informasi dari LKPP segera berjalan, yang mana belanja kelembagaan yang jumlahnya tidak sedikit, ratusan triliun rupiah, anggaran dari BUMN. Jadi kita membutuhkan informasi bisnis tersebut agar para UMKM bisa mulai bergerak dan memproduksi barang-barang tersebut. Selain itu juga stabilitas bahan baku. Kita masih sering banyak mendengar bahan baku masih susah didapat dan dan tentunya menjadi mahal dan menjadi belenggu ya. Yang mau produksi tentunya hasilnya mahal, tapi yang kalau tidak produksi ya tidak mendapatkan pendapatan. Nah, ini dibutuhkan dari pemerintah juga untuk mapping kebutuhan bahan baku mana yang dan di mana ya yang sangat dibutuhkan dan segera di-supply bahan bakunya. Pendampingan tadi sudah kita sebutkan. Nah, untuk pendampingan kita membutuhkan kolaborasi dari Pentahelix ya, dari semua sektor, akademisi, pengusaha, sehingga bisa mungkin juga dengan bentuk koperasi yang sangat ideal menurut kami untuk bisa mendapatkan atau membentuk sebuah agregator di daerah atau trade partnership services, sehingga bisa mengindustrialisasi barang-barang kebutuhan kita sehingga economic of scale bisa tercapai. Dan tentunya setelah ada program tersebut, bantuan dana dan lain sebagainya bisa disalurkan dengan mengurangi risiko yang tinggi. Baik Pak Ronald, ya kita akan kembali ke Bu Dias. Bu Dias mendengar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ronald mulai dari kebutuhan informasi, lalu juga kebutuhan dari penyaluran dana dari pemerintah juga. Tapi yang mungkin juga disebabkan karena larangan mudik ini adalah semakin tertekannya cash flow pengusaha begitu. Lalu dari BNI sendiri apa sih sebenarnya strategi yang bisa disampaikan kepada pengusaha untuk bisa meningkatkan kapabilitas dari sisi akses modal, pasar, digitalisasi untuk UMKM? Silakan Bu Dias.
Oke, terima kasih Mbak Anega. Ya, tadi kita berusaha untuk memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan akses permodalan pada bank. Ya, kalau dari BNI sendiri kami melakukan beberapa banyak perbaikan untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada UMKM. Ya, antara lain kemudahannya apa? Kemudahan untuk bisa mengajukan kredit atau pembiayaan secara digital. Jadi kita punya mobile application yang bisa diakses oleh calon-calon nasabah UMKM. Itu pertama. Terus yang kedua, kita punya proses kredit secara digital yang lebih cepat. Jadi keputusannya bisa cepat didapatkan dengan digital scoring system kami. Terus yang ketiga apa? Kita juga memberikan kemudahan-kemudahan antara lain persyaratan jaminan, ya, relaksasi jaminan. Kenapa? Karena kami berkolaborasi atau bekerja sama dengan asuransi kredit atau perusahaan penjaminan kredit. Dan yang keempat antara lain memberikan bunga murah, ya, dengan catatan bahwa seluruh transaksi dari UMKM tersebut dilakukan di BNI. Ya, itu salah satu kemurahan yang diberikan oleh BNI. Sementara untuk akses pasar, ya, karena BNI ini memiliki kantor cabang di luar negeri, ada 6 kantor cabang di luar negeri, antara lain di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, New York, dan ada 1 sub branch di Osaka. Kami memanfaatkan outlet kami di luar negeri, juga bekerja sama dengan atas perdagangan atau kedutaan-kedutaan besar setempat untuk menyelenggarakan pameran atau event-event. Ya, terus yang kedua kita juga berusaha mendapatkan insight kira-kira kebutuhan atau demand apa yang ada di sana yang bisa dipenuhi oleh UKM Indonesia baik yang sudah menjadi nasabah BNI maupun belum menjadi nasabah BNI. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan. Terus juga kita bisa melakukan pameran atau event bersama di luar negeri, ya. Kalau yang di luar negeri mungkin selama ini kita tahu signature eventnya BNI adalah Inacraft. Nah, selama pandemi memang Inacraft tidak berjalan dengan baik, tetapi kita akan coba untuk melakukannya secara daring. Ya, terus selanjutnya kami juga berusaha melakukan pendampingan, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian UKM dan Koperasi, ya, bersama-sama juga dengan sekolah ekspor, ya, asosiasi-asosiasi UKM untuk melakukan coaching klinik, webinar, ya, juga ada kurasi-kurasi UMKM untuk bisa kita tampilkan di dalam rumah BUMN atau program-program Bunga Nusantara yang dimiliki oleh BNI. Itu adalah salah satu cara kami untuk menampilkan UMKM nasabah kami. Ya, terus selanjutnya juga terkait dengan kemudahan untuk bisa masuk market karena sekarang ini kita lakukan physical distancing sehingga kami mendorong UKM itu untuk bisa masuk ke e-commerce. Jadi selanjutnya kami bekerja sama dengan beberapa e-commerce ya untuk mendorong UKM ini supaya bisa terhubung dengan mereka melalui platform digital kami. Terus BNI juga memberikan kemudahan transaksi kepada nasabah-nasabah UMKM kami dengan memberikan fasilitas transaksi secara digital ya. Saat ini kan sudah tendensinya adalah cashless society ya. BNI punya internet banking, mobile banking ya, bisa membuka account atau rekening secara digital. Juga ada electronic payment lainnya melalui Tapcash BNI, QRIS ataupun edisi-edisi. Terus juga kami punya kesempatan membina UKM itu dalam satu ekosistem digital. Dan kami mendapatkan penghargaan ya antara lain dari salah satu media ekonomi Indonesia yang cukup terkenal bahwa BNI mendapatkan penghargaan The Most Innovative Company for the Rural Farmers Digital System Initiative. Jadi bagaimana kita bisa membina UMKM yang tergabung dalam ekosistem farming ya. Di dalam farming itu ada perikanan, peternakan, pertanian dalam satu ekosistem dan semuanya dilayani secara digital oleh BNI. Itu beberapa kemudahan-kemudahan yang diberikan BNI bagi UMKM nasabah kami di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin tadi sudah saya sampaikan kepada Mbak Aneka dan kepada para audiens semuanya. Itu Mbak Aneka.
Terima kasih. Baik Bu Dias, menarik sekali ya. Saya akan beralih lagi ke Pak Ronald. Ini cukup banyak juga yang bisa diberikan dari BNI untuk mendukung UMKM. Tapi sebenarnya biasanya di luar dari pandemi, apa saja sih yang bisa menghambat UMKM untuk bisa menembus pasar yang lebih luas? Silakan Pak Ronald. Sebetulnya adalah sustainability ya, itu bottom line-nya. Jadi tentunya kalau kita ingin menembus market luar, berarti kompetisinya juga secara dunia. Kita sendiri juga mengalami pada waktu kita di pasar domestik, bedanya dengan pada waktu kita mulai go ekspor internasional, efisiensi, kreativitas, semuanya harus bisa berkompetisi ya. Jadi selain itu juga skala ekonomi produksi karena ya nature UKM masih belum kebanyakan masih belum industrialisasi ya. Jadi begitu ada permintaan yang banyak dengan perhitungan yang kurang akurat, akhirnya malah bisa rugi dan tidak bisa sustain memenuhi kebutuhan. Jadi pada waktu dimulai, waktu pameran mereka mendapatkan order, customer suka, terjadilah transaksi 1, 2, 3 kontainer. Setelah itu banyak juga yang kandas di tengah jalan, apalagi dengan bahan baku yang tidak sustainable di Indonesia tadi. Jadi skala ekonomi produksi, kualitas, kreativitas artinya juga diferensiasi ya. Jadi harus mengetahui market di sana seperti apa. Nah, untuk sustain itu dibutuhkan kerjasama kolaborasi tadi supaya para UKM ini mereka tidak sendirian pada waktu mensuplai barang-barang tersebut di dunia internasional. Kurang lebih seperti itu, Bu. Mengetahui standar dan kualitas di market luar negeri ini penting sekali. Kita akan kembali tanyakan ke Bu Dias. Bu Dias mendengar penjelasan dari Pak Ronald tersebut dan tadi juga sempat disampaikan kalau BNI ini sebenarnya punya kantor cabang juga di luar negeri. Lalu bagaimana pengusaha UMKM bisa memanfaatkan ini? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan Mbak, bahwa nasabah-nasabah UMKM kami ya, itu terutama yang berorientasi ekspor itu memang mendapatkan treatment spesial nih. Kenapa? Karena memang kami punya program-program khusus untuk mereka ya. Jadi kami akan menghubungkan mereka itu untuk mendapatkan akses market ya, mendapatkan insight ya mengenai pasar-pasar luar negeri melalui kantor cabang kami yang ada di luar negeri. Tadi yang saya sampaikan ada 6 kantor cabang luar negeri dan ada 1 sub branch di Osaka ya. Dari kantor cabang ini itu akan memberikan bantuan untuk masukan-masukan termasuk memanfaatkan diaspora kita yang ada di luar negeri. Ya, kita berusaha untuk menjadi konektor antara diaspora kita di luar negeri dengan UMKM lokal. Kira-kira komoditas apa yang dibutuhkan di sana ya, sehingga kami bisa mensupport melalui pembiayaan dan transaksi untuk UMKM kami melakukan ekspor ke kantor negara-negara di mana ada kantor cabang kami di 6 negara yang tadi saya sampaikan, di 6 kota di negara-negara yang tadi saya sampaikan. Nah, selain itu kita juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri ya. Ada atase perdagangan, itu lebih luas. Untuk apa? Untuk mencari market bagi UMKM nasabah BNI. Nah, melalui atase perdagangan ini itu memberikan masukan pada kami dan kami akan mendorong nasabah-nasabah UMKM yang mampu memenuhi spesifikasi ya produk-produk dengan jumlah tertentu. Kita akan bantu sekali lagi dari sisi pembiayaannya, dari sisi transaksinya. Dan kami punya program-program seperti tadi yang saya sampaikan, dari sisi pricing BNI memberikan special pricing baik dari bunga, dari sisi transaksi untuk nasabah-nasabah UMKM ini. Ya, terus kami juga memberikan pelatihan dan pendampingan, bekerja sama, berkolaborasi dengan internal division ya. Jadi baik dari divisi yang di sisi bisnis, divisi bisnis internasional, divisi transaksi, juga dengan pihak-pihak eksternal. Seperti tadi dari Kementerian Perdagangan, di sana juga ada lembaga yang khusus membantu UMKM untuk bisa go ekspor, ya, maupun dari swasta seperti sekolah ekspor,
kami juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, itu memberikan pendampingan kepada mereka untuk mempersiapkan dari sisi penataan keuangan yang baik, marketing yang baik, di situ ada packaging, kualitas produk ya, sehingga UMKM kami itu bisa diterima oleh pasar luar negeri. Itu antara lain yang bisa kita support untuk UMKM nasabah BNI yang memiliki pasar ekspor. Begitu Mbak Aneka. Baik, menarik sekali penjelasannya. Sayang waktu kita sudah habis. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dias Widiati selaku pemimpin bisnis usaha kecil BNI dan juga kepada Bapak Ronald Wala, Ketua Bidang UKM IKM Apindo telah bersama kami di BNI Invest Time Week.